bagaikan sungai yang tak punya malu, mengalir meskipun terancam surut. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngaisyah Nur Afifatul Zahro dari kelas BKI 1B dalam memenuhi tugas UAS mata kuliah Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar dan prosedur dalam bimbingan dan konseling. Konsep bimbingan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematis dalam memfasilitasi individu-individu dalam meningkatkan perkembangan yang optimal, seperti perkembangan perilaku yang efektif, perkembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan suatu proses membantu individu agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bimbingan juga harus bisa berfokus terhadap masalah individu yang dibimbing. Maksudnya di sini adalah kita sebagai seorang konselor, kita harus bisa fokus terhadap masalah apa yang dihadapi oleh konseling kita. Kita tidak bisa masukkan masalah pribadi kita kepada kegiatan bimbingan dan konseling ini. Bimbingan juga harus dapat luas mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kebutuhan apa yang harus diberikan untuk konseli, lalu apa yang bisa dirasakan oleh konseli gitu. Jadi kita sebagai konselor harus memahami itu. Yang terakhir adalah bimbingan bukan hanya tugas seorang konselor, namun bimbingan juga tugas orang tua, seorang guru, kepala sekolah, namun sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah kita harus menentukan masalah atau attending. Di sini kita harus mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi oleh konseling kita. Lalu yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini harus dilakukan dengan komprehensif atau menyeluruh. Yang ketiga adalah analisis data. Analisis data ini dilakukan dengan cara kuantitatif. Jadi setelah pengumpulan data kita menganalisis data. Lalu yang keempat adalah diagnosis. Setelah melakukan analisis data, kita dapat mendiagnosis masalah apa yang terjadi oleh konseling kita, faktor penyebabnya apa. Lalu yang kelima adalah proagnosis. Kita dapat menentukan langkah apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah konseling kita. Yang keenam adalah terapi. Di sini kita melakukan kegiatan terapi kepada konseling kita. Lalu yang ketujuh adalah follow up atau evaluasi. Setelah melakukan terapi, kita harus melakukan evaluasi apakah bantuan yang kita lakukan itu dapat berhasil untuk menyelesaikan masalah konseling kita atau tidak, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari senyumku ya Tuhan, gemar sekali kau lukis